Nggak usah tangkap saya, besok saya datengin Mabes Polri. Kalau mau tangkap saya besok di situ. Jadi RW, ini penjelasan saya on record pertama kali. Oke. Nggak banyak yang tahu sejarah kejadian ini. Artinya apa? Rakyat biasa ngomong dengan bahasa kasar sekali sama Raja Jawa. Artinya aura kekuasaan itu dicabut sama Nurchalish. Besoknya, ya kan, Pak Harto panggil Pak Wiranto. Ini super semar. Kamu ambil alih gini. Siangnya Pak Wiranto telepon saya, Mas Rizal tolong datang ke kantor Menhan, Pangap di Medan Merdeka Barat. Saya mau diskusi. Saya datang sekitar jam 4 sore. Pak Wiranto bilang, Mas Rizal, Pak Harto kasih saya super semar. Memang Soeharto udah siap-siap, takut dia sakit atau apa, siapin sejenis super semar. Supaya kamu yang ambil. Nah, menurut Mas Rizal, saya ambil apa enggak? Saya bilang ambil. Karena sebelumnya saya coba kumpulin tokoh-tokoh oposisi. Iya kan? Semualah. Akhirnya berantem antara tokoh-tokoh sendiri. Biasa kan tokoh sipil kan? Iya. Sulit kompak. Iya. Ide saya harus ada united front. Iya. Ya, jadi ketika Wiranto nanya gitu, ambil Mas. Pertanyaan dia yang kedua, bagaimana dengan Amerika? Oke. Jenderal Indonesia kan selalu khawatir posisi Amerika. Mas itu nggak kudeta, tenang aja. Amerika itu rajanya double standard. Presiden Musharraf di Pakistan itu kudeta. Tapi dia lihai. Pernyataan nomor 3-nya mengatakan politik luar negeri Pakistan akan ikut politik luar negeri Washington. 2 jam kemudian White House ngumumin dukung. Amerika itu double standard. Nanti kita lebih canggih dari Musharraf. Gimana? Ya nanti saya yang nyusun. Nggak usah ngomong ikut begitu. Kita cukup bilang Indonesian foreign policy will not change. Selama Soeharto kan pro Amerika. Iya. Iya kan? Kita bilang begitu, ini pro Amerika juga nih. Ya udah, 2 jam kemudian pasti Washington dukung. Terus pertanyaan dia ketiga, bagaimana teman-teman mahasiswa pro demokrasi apa segala macam. Mereka nggak peduli, yang penting Pak Harto diganti. Ya. Mas, ini kesempatan sekali dalam sejarah ini. Ya. Kondisi udah mateng, ready, subjektif, harus ada kepemimpinannya. Mas harus ambil alih ini. Oke. Nah, menjelang maghrib, saya pada waktu itu berkesimpulan Pak Wiranto setuju mau ambil. Oke. Tapi dia bilang habis ini saya mesti ketemu dengan jenderal-jenderal dari Cilangkap, dipimpin SBY, Jenderal Yunus Yosvia di gedung sebelah. Saya pulang. Malam itu, ya kan, ketemulah jenderal-jenderal sama Pak Wiranto di bawah pimpinan SBY. Mengatakan bahwa ini kondisi ini beginning doang nih. Ini bakal lebih rusuh lagi begini-begitu. Kalau Pak Wiranto jadi presiden, itu ABRI rusak namanya. Begitulah sejenis begitu. I see. Iya kan? Ini barang busuk, jangan diambil. Jangan diambil, biar aja lah siapa dulu gitu. Oke. Ya, saya nggak tahu SBY ada main mata sama Habibie apa enggak, tapi pada dasarnya dia takut-takutin Wiranto. I see, oke. Wiranto akhirnya nyerah, besoknya ketemu Pak Harto. Mohon maaf, Pak, saya nggak sanggup. Nah, Pak Harto panik karena yang dipersiapkan sebagai putra mahkota memang Wiranto. I see. Akhirnya dia panggil Kasat Subagio yang komisnya gede. Subagio HS. Ya, suruh ambil.
Ternyata Subagio juga bilang, mohon maaf, ya Pak Wiranto aja Pangap aja nggak sanggup. Apalagi saya Pak. Nah, habis itu sorenya datang Habibie, marah-marah, ya kan? Saya ini udah nganggap bapak saya sendiri. Ada begini bapak nggak pernah pikirin nasib saya. Soeharto bengong aja. Karena selama ini puluhan tahun Habibie menempatkan dia sebagai murid Jawanya Soeharto. Iya, iya. Soeharto seneng. Ada profesor pinter nanya tentang filsafat Jawa. Iya. Soeharto jelaskan, nyatet pula Habibie Bokis kan. Tiba-tiba yang ngomong sore itu, ya kan, keluar Bugisnya. Soeharto nggak ngomong apa-apa, dia tinggal. Taunya Pak Harto bilang sama Sekap, itu siapa? Saidal Mursyid. Tolong siapin penggantian kekuasaan besok dari saya ke Pak Habibie. Saidal Mursyid telepon Pak Habibie. Pak Habibie siap-siap besok Bapak Presiden. Nah ini cerita Habibie udah sama saya. Oke. Habis itu Habibie buru-buru ke istana. Pengen ngadep Pak Harto. Soeharto nggak mau ketemu. Besok pagi dia datang lebih awal sebelum pelantikan jam 10. Minta ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. I see. Setelah pelantikan dia minta waktu ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. Nggak mau. Menurut Habibie sampai Pak Harto meninggal 50 kali dia mencoba berbagai jalur buat ketemu Pak Harto. Pak Harto nggak mau. Sampai Inilah begitunya ya. Raja Jawa. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau terakhir, iya kan? Iya. Pak Harto udah masuk rumah sakit Pertamina. Pak Mahathir datang, mau jenguk. Pak Habibie istrinya sakit dari Jerman datang. Pak Mahathir ditemenin sama Sandi Uno. Kemudian ajudan turun. Pak Mahathir ditunggu Pak Harto di atas. Pak Sandi Uno suruh nemenin. Pak Habibie nggak boleh naik ke atas. Oke. Ini apa namanya nih, the story behind it. I see. Jadi inilah. Jadi dia itu memberikan kekuasaan itu karena tersinggung. Jadi bukan by design, by accident. Gara-gara Habibie ngambek. Ini anak kemarin sore ngambek. Jadi Revle, ini penjelasan saya on record pertama kali. Oke. Media. Nggak banyak yang tahu sejarah kejadian ini. Oke. Iya kan? Oke, luar biasa. Tapi kalau kita bicara masa lalu aja kan nggak asik. Masa kita cuma bicara masa lalu? Relate to masa kini, ya kan? Tapi itu yang bahaya justru. Bicara masa lalu kan nggak ada masalah. Bicara hari ini kan bahaya banget. Tentu sesuatu yang Bang Rizal bisa share gitu ya. Karena orang bilang itu apa ya? Ini idiom umum ya, tidak spesifik. Sejarah itu sering berulang gitu kan? Sejarah itu sering berulang. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi saat ini, kan ya nggak mungkin saya nggak nanya. Kan Abang terkenal orang yang suka mengkritik juga. Tapi sebelum itu, biar Sobat Era tidak penasaran, kan Abang pernah masuk kabinet di Gus Dur. Ya. No wonder karena memang hubungan dekat. Kemudian di Megawati masih juga waktu itu. Enggak. Ya. Oh, di Megawati enggak ya? Ya. Saya jadi penasihat informal aja. Oh, penasihat informal. Ya, Taufik sama Mega. Kemudian masuk lagi di pemerintahan Jokowi kemarin. Pada waktu SBY, ya, saya diangkat jadi presiden komisaris Semen Gresik Group. Oke, Semen Gresik yang spin off. Enggak, Semen Gresik Group aja semuanya. Oke. Semen Gresik Group pada ya. waktu itu saya masuk, untung Semen Gresik Group hanya 800 miliar. Oke. Dalam 2 tahun kita naikin 3,2 triliun. I see. 4 kali dengan cara nurunin cost bikin semen $8 per ton. Oke. Baru kita naikin gaji direksi 17, rata-rata 17 perusahaan besar di Indonesia. Oke. Baru karyawan kita naikin. Tapi dasar Rizal Ramli, abis itu kita demo menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan SBY. Iya kan? Padahal posisi presiden komisioner
Presiden Semen Gresik Group. Semen Gresik Itu Group. kan semen Padang, semen Tonasa, semen Gresik. Sekarang jadi semen Indonesia sekarang. Kita pimpin demo lebih dari 25.000 dari DPR ke istana menentang kenaikan harga BBM. Ya gerah lah. Oh itu tahun 2012. Lupa 12. Udah lupa saya, tapi pada dasarnya mereka kesel lah. Iya kan? Ini orang memang hebat, bisa naikkan keuntungan 4 kali. Iya. Tapi bandelnya nggak tahan-tahan. Oke. Akhirnya kita pada waktu itu sama yang Ferry Juliantono ditangkap. Yes. Ya. Soalnya sebelum abang Ferry Juliantono semalam datang. Ya. Sama Ferry. Oke. Ya, sama Rike segala. Kita di depan sama Rike sama Ferry. Rike Dia Pitaloka. Iya kan. Nah tapi mereka bingung nangkep kita. Dibayarlah mantan aktivis 98 untuk bakar 4 mobil plat merah di depan Atmajaya. Oke. Iya kan. Dibayar sama Intel lah ya. Oke. Nah saya waktu itu lagi di pesantrennya Kiai Maman di Cirebon. Maman Imanul Haq. Oke. Sore-sore kita lihat TV bilang ini ada 4 mobil pemerintah dibakar, ya kan, oleh aktivis yang otaknya itu dikepalai oleh Dr. Rizal Ramli. Oke. Saya kaget. Kita ketawa, kalau Rizal Ramli bakar mobil mah bukan 4, 10.000. Cuman 4. Nah, dengan alasan itulah. Waktu itu kan abang punya apa, komite apa tadi? Komite Indonesia Bangkit. Oh, Komite Indonesia Bangkit. Iya. Belakang ini Komite Indonesia Bangkit. Rizal Ramli. Iya. Akhirnya mau dituntut lah kita macam-macam lah. Iya kan? Mau ditangkap. Iya kan? Nah, saya bilang, saya waktu itu di Bangka, mau ditangkap kita di Bangka. Jalan Bangka? Enggak, di Bangka beneran. Oh, Bangka beneran? Almarhum istri saya kan yang itu Siafung, yang kedua kan. Oke, iya. Setelah istri saya yang pertama yang meninggal, 2 tahun kemudian saya kawin. Sama Liu Siafung. Oke. Orang Bangka. Orang Bangka, oke. Nah, kita lagi lihat kampungnya. Begitu saya ke airport, ya kan, udah ditungguin sama polisi mau nangkep. Tapi kan kita teman banyak. Iya. Ya, telepon kita. Bang, abang udah tungguin polisi mau ditangkap nih. Ya udahlah kamu aturin bagaimana, gue penting pulang dulu ke Jakarta. Ya udah abang tunggu aja, mobil nggak usah masuk pelataran airport dulu. Begitu pesawatnya ready, kita buka pintu, abang langsung ke pesawat. Ya kan? Nah, bener. Persis polisi nunggu. Yang telepon polisi juga? Bukan. Sipil-sipil kan banyak simpatisan kita. Oke. Ya kan? Jadi persis itu kita nunggu dulu di luar pagar. Begitu udah mau berangkat, dibuka pagarnya. Jadi kita nggak masuk gate biasa, langsung naik kan ke pesawat berangkat. Oke. Nah di Jakarta udah banyak wartawan nungguin. Ya, saya bilang jangan ini deh, nggak usah tangkap saya. Besok saya datengin Mabes Abri, Mabes Polisi, Mabes Polri. Ya. Kalau mau tangkap saya besok di situ. Wah, jadi headline. Kan kita datengin waktu itu Panglima Kapolrinya Sutanto. Oke, kan? Jenderal Sutanto ya. Saya datang dengan lawyer kita, Ketua Hasibuan dan kawan-kawan aktivis. Kita dari Blok M bawa kembang bagiin sama rakyat. Begitu itu kan biasa nggak boleh masuk dong. Iya. Kita tegas saja. Mana ajudan Kapolri? Panggil. Ya, mohon maaf nggak kayak Gatot ngadepin polisi kita. Ya kan, akhirnya diantar ke Pak Kolonel. Pak Kapolri lantai berapa? Kita harus tegas sama aparat kita. Antar saya ke situ. Jadi rombongan sirkus ini wartawan segala naik ke lantai paling tinggi. Ternyata Pak Sutanto kabur. Karena saya mau nanya, pertanyaan saya satu, siapa yang merintahkan penangkapan Rizal Ramli? Presiden SBY atau Kapolri? Nah, habis itu, siapa orang nomor 2 paling kuasa di sini? Kapolri, Jenderal Nanang. Lantai berapa? Lantai segini. Antar kami situ. Antar lagi, omongan sirkus. Nggak ada juga? Keluar, Kolonel Nana. Kolonel. Ada apa Pak Ramli? Komjen. Ya Komjen Nanang kan. Ajudan datang keluar kan. Kolonel biasanya kan. Ada apa Pak Ramli? Iya saya mau ketemu Wakakapolri, mau nanyakan
Pertanyaan, siapa yang perintahkan penangkapan Rizal Ramli? Kapolri atau Presiden SBY? Masuk nih ajudan, keluar lagi. Pak Kapolri bilang nggak bisa jawab pertanyaan begitu. Cuman Wakil Kapolri ngajakin makan siang minggu depan. Akhirnya kita minta lagi, siapa yang nomor 3 paling kuasa di sini? Kabareskrim, Bambang Hendarso. Oke. Antar saya, Pak gedungnya beda. Ya udah antar. Antar datang lagi rombongan sini. Bambang Hendarso kabur. Karena dia udah tahu kita mau nanya gitu. Itu kan pertanyaannya nggak bisa dijawab. Iya. Nggak mungkin dijawab. Akhirnya ada wakilnya Bambang Hendarso, kolonel orang Batak. Iya. Dia terima saya sama Oto ke dalam. Ada apa bang? Aku mau nanya, siapa yang perintahkan penangkapan Rizal Ramli? SBY atau Kapolri Sutanto? Ini kolonel Batak ini bilang, abang itu udah gila, udah gila. Kok jawab presiden, mati aku bang. Kok jawab Kapolri, mampus aku. Ingat dia nanti jauh debat judul ya. Kasih tahu Kabareskrim, saya mau datang lagi minggu depan, mau nanya pertanyaan yang sama. Terus besoknya kita ngadain press conference wartawan asing sama dalam negeri di Bidakara. Ya, waktu itu masih ada Bram Zakir dari UI, dampingin saya kan, macam-macam wartawan. Saya bilang di situ, saya pengen penjelasan siapa yang perintahkan penangkapan Rizal Ramli? Presiden SBY. Kalau betul Presiden SBY, beliau mesti belajar lagi tentang demokrasi. Orang beda pendapat aja main tangkap. Yang kedua, kalau Kapolri itu jangan lupa kacang sama kulitnya. Tidak ada pemerintahan kita, pemerintahan Gus Dur, polisi masih di bawah angkatan bersenjata, masih diinjak sama angkatan bersenjata. Ya, kita yang putuskan agar polisi jadi lembaga kepisah. Maksudnya supaya jadi penganyam masyarakat, bukan alat untuk kekuasaan politik buat nangkap siapa aja. Gitu gini-gini kan. Terus saya waktu di depan wartawan. Waktu bilang saya minta SBY jantan. Si Bram bilang, Mas Rizal jangan bilang jantan dong. Oh maaf, jangan bantan. Ya kan? Saya bilang agar SBY kesatria. Oh kesatria. Nah, beberapa waktu kemudian SBY diundang ke Cilangkap. Dalam pertemuan tertutup. Jenderal-jenderal tanya, kok Pak Rizal Ramli mau ditangkap? Dia kan teman kita. Dia kan penasehat angkatan bersenjata. Temannya Pak SBY. Kenapa Pak Rizal Ramli ditangkap? SBY nggak jawab. Kemudian besok-besoknya lagi dia di Lemhanas. Sama juga pertemuan tertutup ada nanya, kenapa Dr. Rizal Ramli ditangkap? Dia itu suka ngajar-ngajar kita di sini. Ini abang dapat bocoran dari mereka. Ya kan? Kemudian beberapa hari kemudian SBY ngadakan press conference di Bidakara. Saya minta kepada Kapolri Sutanto untuk hati-hati menangani kasus Dr. Rizal Ramli. Karena kalau ada apa-apa, saya yang kena getahnya. Nah kita kan udah kode nih, udah selesai nih barang. Iya. Masa pemerintahan Jokowi Jilid 1 kan, kan abang sempat lagi menjadi komisaris utama di BNI. Yes. Iya kan, lalu menjadi Menko Maritim. Yang sekarang Luhut pegangan. Itu kan orang juga bertanya-tanya, ini jalan ceritanya gimana? Kok bisa ke sana, lalu tiba-tiba masuk kabinet, ributlah sedikit-sedikit sama Wapres, lalu akhirnya keluar lagi. Gimana? Jadi kalau di BNI